Halo pemirsa Kompas Otomotif, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Saat ini saya sedang berkesempatan untuk mencoba langsung Toyota Fortuner. Bagaimana impresinya ketika dibawa berkendara di dalam kota, di jalan tol, ketika di macet-macetan, dan seperti apa impresi interiornya? Saksikan terus video berikut. Nah, bicara soal tampilan eksterior, bisa dilihat kan Toyota Fortuner terbaru paling mencolok tuh ubahannya ada di bagian depan. Paling terbaru tuh ada di sektor bumper depan. Bumper depan kini sekarang sudah baru, lampu depan juga udah baru pakai LED proyektor. Kemudian yang paling mencolok tentu saja adalah penambahan fitur kamera 360. Kalau bisa dilihat tampilan depannya mungkin masih sama-sama gagah. Tapi kalau kita bandingkan dengan model sebelumnya, menurut saya sih Toyota Fortuner ini terlihat lebih sporty ketimbang pendahulunya. Apalagi kan model ini menggunakan bumper dari TRD Sportivo. Lekukan-lekukan bumpernya tuh lebih agresif gitu. Patah-patah, terus kayak ada kisi-kisi sarang lebah gitu. Kelihatan lebih sporty. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, di bagian samping pun sama. Sebenarnya ubahannya tuh nggak banyak. Jadi, karena ini varian TRD Sportivo, ada beberapa identitas seperti stiker TRD Sportivo. Kemudian talang air juga ada emboss TRD Sportivo-nya. Di samping juga ada roof rail yang masih sama dengan model sebelumnya. Sementara pelek, ini pelek berubah desainnya. Sekarang menggunakan model two tone color. Ukurannya gunakan pelek ring 18. Sementara bannya pakai Bridgestone Dweller yang HT nih, Highway Terrain. Ukurannya 265 per 60 R18. Oh iya, satu lagi sebenarnya. Di bagian spion, karena ini menggunakan fitur kamera 360, ada tambahan kamera nih di sini. Nah, beranjak ke bagian belakang, tampilannya juga masih sama, tapi sekarang terlihat lebih minimalis. Kalau yang saya perhatikan, aksen chrome ini cuma ada di bagian list kaca belakang. Sementara kalau yang di bagian pintu, ini seperti dark chrome ya. Jadi lebih gelap gitu kelihatannya. Emblem cuma ada ini doang, TRD Sportivo. Yang lainnya nggak ada. Jadi minimalis gitu sih, keren menurut saya. Kemudian sensor parkir tetap sama nih, ada 5 titik. Yang baru tentu saja adalah fitur kamera 360 nih. Di sini ada kamera mundur yang aktif ketika memasukkan gigi mundur, sekaligus juga ini ada kamera 360-nya. Bumper ini juga baru mendapat aksesoris tambahan dari TRD Sportivo. Jadi sahabat Kompas Otomotif, ada fitur baru di pintu belakang Toyota TRD Sportivo, yaitu power back door. Caranya, Anda harus mengunci dulu mobilnya, kemudian tinggal dipegang kuncinya, lalu gerakan kaki di bagian bawah bumper. Memang sedikit agak susah karena Anda harus memastikan kaki berada di bawah sensor. Sensornya bisa dilihat nih di bagian bawah bumper ada titik putih. Usahakan kaki ada di bawah itu cukup lama ya, mungkin sekitar 2 detik, 3 detik kali. Ditahan di situ sebentar, terus ditarik. Pokoknya nanti kalau ada bunyi tit atau beep, itu udah pasti kebuka. Nih, saya contohkan. Terus tinggal dimasukin deh barangnya. Masukin. Tapi memang harus lebih sabar. Tutupnya tinggal dipencet sini. Nah, tampilan ruang bagasi masih sama. Ini karena salah satu bangku kita lipat ke atas, jadi ini masih menyajikan ruang bagasi yang cukup luas nih. Ini saya ilustrasikan nih, misalnya koper nih, satu koper besar di sini. Ini masih menyisakan ruang yang cukup lapang. Kalau misalnya bangku belakang nggak dibutuhin, tinggal dilipat lagi. Maka bagasinya akan tambah luas. Sekarang saya sudah berada di dalam interior Toyota Fortuner TRD Sportivo 2020 yang terbaru. Secara tampilan mobil ini masih sama dengan Toyota Fortuner yang sudah ada sebelumnya. Saya juga sudah pernah melakukan first impression dari mobil ini. Videonya bisa dilihat yang sebelumnya ini. Secara tampilan masih sama. Hal tersebut bukan sebuah kekurangan karena memang interior Fortuner memang masih cukup modern, masih cukup bisa diterima. Makin terasa mewah karena beberapa sisi sudah mendapatkan lapisan-lapisan empuk nih.
panel-panel empuk, panel kulit di dashboard, di armrest secara umum semuanya masih sama, tapi yang paling membuat saya menarik itu adalah head unitnya. Secara tampilan masih sama dengan Toyota Corolla Cross yang baru, tapi beberapa fitur mungkin ada perbedaan. Yang saya suka adalah layar sentuhnya ini sangat mudah digunakan gitu. Dipencetnya nggak perlu kita tekan-tekan, cukup disentuh sedikit saja. Ini sudah langsung sesuai dengan keinginan kita, sangat intuitif gitu. Selebihnya memang tidak ada ubahan yang cukup signifikan di interior bagian depan. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Sementara di bagian belakang, jika di depan ubahan paling mencolok ada di bagian head unit, ada beberapa panel empuk tambahan, ada wireless charger juga. Sementara di bagian belakang mungkin masih sama persis tampilannya. Yang saya suka adalah kelapangan kabinnya. Bisa dilihat ini posisi berkendara saya, tinggi saya 165 cm. Ini bangku kabin kedua, baris keduanya Fortuner ini masih sangat nyaman nih. Meskipun minim fitur ya, di bagian tengah ini cuma ada soket 12 volt. Sementara di bagian atas nih ada layar monitor untuk menampilkan tampilan di head unit depan. Selebihnya masih sama, ada AC 2. Menurut saya salah satu keunggulannya yaitu tadi kabin baris kedua yang terbilang lapang, sehingga Fortuner masih jadi pilihan orang-orang. Sekarang untuk mengingatkan lagi, kita lihat yuk di bangku baris ketiga seperti apa. Nah sahabat Kompas Otomotif, seperti inilah bangku baris ketiga Toyota Fortuner TRD Sportivo. Yang saya suka posisi duduknya ternyata tidak begitu buruk ya di bangku baris ketiga ini. Untuk saya yang tinggi 165 cm ternyata masih cukup nyaman nih duduk di bangku baris ketiga. Apalagi bangku baris kedua ini bisa dimajukan nih. Ini posisi yang paling maju nih. Kaki saya masih tersisa jarak sekitar 4 jari. Posisi sepatu, posisi kaki bisa diselipkan di kolong jok sehingga posisi duduknya tidak begitu capek nih. Ini cukup rileks nih. Apalagi maksud saya headrest bisa di adjuster nih. Ini sudah cukup nyaman, tapi memang sudut ketinggian kaki ini cukup tinggi di sini. Mungkin untuk orang yang tinggi di atas 170, 175, 180 apalagi kurang rileks ya kalau duduk di belakang. Memang lebih cocok untuk yang memiliki tinggi sekitar 165 ke bawah mungkin. Anak-anak juga cocok. Ini tadi yang paling maju, sekarang saya coba yang paling mundur seperti apa. Yang paling mundur untuk saya ternyata yang paling mundur masih bisa, tapi memang posisi kakinya udah ngepas. Mungkin paling enak agak kompromistis ya, tengah-tengah lah. Nah ini udah paling enak deh, pas deh tengah-tengah. Kemudian bangku ternyata pelipatannya bisa terbagi dua nih. Jadi ketika Anda masih mengangkut 6 orang total, misalnya depan 2, tengah 3, terus belakang 1 orang aja, bisa dibuka satu bangku, sementara sisanya bisa untuk tambahan ruang bagasi atau ruang kargo. Sementara untuk fasilitas di bangku baris ketiga ini tersedia 2 ventilasi AC, kemudian ada cup holder di bagian tengah sini, bisa juga untuk menyimpan handphone, menyimpan barang-barang lain. Ada juga seat belt untuk pengamanan dan ada pegangan tangan. Yang saya suka dari Fortuner ternyata kaca di bagian belakang ini cukup lebar, sehingga buat Anda yang klaustrofobik, alergi dengan ruangan rapat tertutup, di sini sih saya rasa tidak terlalu ya, karena ini cukup lah kacanya nih untuk melihat keluar. Oke, itu impresi di interior. Sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Sahabat Kompas Otomotif, berbicara soal mesin Fortuner tidak ada perbedaan dibandingkan model yang sudah ada sebelumnya. Kemudi juga sama. Secara umum mengendarai Fortuner, mungkin bagi Anda yang baru ingin punya gitu Toyota Fortuner tuh, kalau dibandingkan dengan Kijang Innova mungkin mirip-mirip, karena secara dimensi sama-sama besar, tapi bedanya kalau Fortuner ini Anda akan merasakan sensasi berkendara yang lebih tinggi. Visibilitas pertama tuh yang paling mencolok perbedaan. Ketika Anda membawa Fortuner, Anda akan berada di paling atas rasanya saat di jalan. Kalau di jalan tol, bahkan ketika di depan Anda sedan tuh Anda bisa melihat jauh ke depan gitu. Visibilitasnya enak, kanan kiri masih cukup baik. Untuk tinggi badan saya yang 165 cm ternyata nggak kebanting dengan body Fortuner yang gede gitu. Kemudian kalau bicara soal pengendalian, memang mobil ini punya dimensi yang besar. Anda harus lebih berhati-hati saat membawa Fortuner di perkotaan. Untuk manuver kanan kiri memang lebih hati-hati harusnya, karena kan moncong depan aja tuh lebih jauh dibandingkan mobil-mobil kebanyakan. Untungnya Fortuner terbaru ini tipe VRZ yang saya coba ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, sehingga ketika Anda ingin mundur mungkin atau ketika ada objek mendekat, otomatis akan ada sensor yang menyala. Kemudian juga akan tertampil nih di layar head unit
kondisi di sekitar. Masih bicara soal pengendalian, ternyata bantingan Fortuner ini nggak bisa dibilang empuk ya, agak keras, tapi nggak keras-keras banget juga, tengah-tengah lah levelnya. Empuknya suspensi Fortuner itu terasa ketika Anda berakselerasi atau melakukan pengereman. Jadi ketika Anda berakselerasi, itu rasanya bodi itu lebih agak condong ke belakang gitu. Badan Anda tertarik ya, mungkin karena akselerasi dari mesin turbonya, tapi ketika Anda melakukan pengereman, itu juga akan terasa badan Anda akan condong ke depan gitu. Kalau urusan setir, bobotnya saya suka Fortuner karena masih menggunakan sistem power steering, bukan EPS ya, bukan electronic power steering. Ini rasanya masih sangat nyaman saat dibawa di kecepatan tinggi, jadi bantingannya tuh nggak lari-larian gitu. Tapi memang saat di kecepatan rendah itu memang sedikit lebih berat daripada yang EPS, daripada yang mobil-mobil kota mungkin yang menggunakan EPS. Soal mesin, Fortuner dibekali yang saya coba ini 2400 cc diesel, respons tenaganya terbilang lebih dari cukup untuk di perkotaan. Mesin turbonya ini sudah mulai terasa spooling tuh dari RPM 1500 tuh udah terasa tuh, udah mulai terasa berakselerasi. Apalagi ketika Anda mengaktifkan mode power mode. Ini ada 3 mode berkendara, eco, normal, dan power mode. Ketika Anda ingin mencoba lebih berakselerasi, lebih instan gitu, akselerasinya ternyata ketika di power mode itu enteng banget. Mau mencapai 100 km per jam mudah sekali saat di jalan tol ya. Bahkan ketika di jalan biasa, saya kayaknya mendingan yang eco aja deh, karena yang power mode terasa lebih meledak-meledak gitu. Saya kurang suka berkendara secara agresif, saya lebih suka santai, jadi saya lebih sering di eco mode. Melanjutkan pembicaraan soal mesin, transmisi Fortuner menggunakan 6 speed AT dengan torque converter. Memang secara teknologi masih ketinggalan dibandingkan teknologi CVT. Di Fortuner ini memang terasa transmisinya agak menghentak ya, terutama saat kita pindah-pindahkan nih, misal dari berhenti, dari parkir, langsung Anda pindahkan ke D, terasa tuh ada hentakan deg-deg gitu. Begitu juga dari suara persnelingnya nih saat dipindah-pindahkan, masih terasa agak sedikit kasar tapi tidak begitu signifikan lah. Tapi secara umum performa dari transmisinya memang sudah cukup baik. Anda akan merasakan perpindahan gigi selayaknya transmisi manual. Dari gigi 1, gigi 2 itu terasa itu enak. Bagi Anda yang suka berkendara secara agresif ya, itu enak banget kan perpindahan giginya dari ketimbang transmisi CVT yang halus gitu. Jadi di mode transmisi dengan torque converter ini Anda lebih merasakan engine brake itu lebih pastinya lebih terasa. Kemudian sensasi perpindahan giginya itu loh, kalau Anda ingat dengan mesin-mesin diesel Toyota yang dulu, mungkin Toyota Kijang kapsul, itu mungkin bisa Anda temukan di sini sensasinya ya. Tinggal kita mainkan pedal shift nih di setir. Ya udah, itu kalau Anda yang ingin bernostalgia dengan mesin diesel lawas, masih mirip sensasinya di sini. Melanjutkan pembicaraan soal performa mesin, saya juga sudah merasakan performanya dibawa di jalan tol, di jalan perkotaan, sekaligus mencatat raihan konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi BBM secara rata-rata hasil perhitungan MID mencatatkan 15,1 km per liter. Angka yang terbilang cukup efisien untuk mobil yang memiliki kapasitas mesin 2400 cc, bodi seukuran Fortuner ini. Kekedapan kabin Fortuner saya rasakan memang baik ya, terutama di bagian firewall depan di mesin. Peredaman mesin tuh, suara yang dihasilkan dari mesin ternyata tidak begitu terdengar di dalam kabin. Ini terdengar nih saat ini karena suara musik mati, kemudian suara lingkungan di sekitar ini lagi hening, memang lagi sepi gitu. Kemudian kalau suara peredaman di bagian samping, saya sempat merasakan ternyata di bagian kaca ini sayup-sayup masih terdengar suara motor ya. Mungkin artinya memang secara peredaman di bagian pintu ini cukup bagus. Jadi suara masuk, hanya interupsi suara masuk dari bagian kaca. Nah, sahabat Kompas Otomotif, dengan sejumlah pembaruan di eksterior, di interior, dan fitur-fiturnya, Toyota Fortuner masih menjadi pilihan menarik di segmen SUV, khususnya di rentang harga 500 jutaan ke atas. Mobil ini menawarkan mesin yang cukup berperforma, menariknya juga diikuti dengan efisiensi bahan bakar yang baik, kemudian juga kenyamanan yang cukup nyaman sebetulnya, apalagi jika ditempati atau dimuati dengan 7 penumpang. Di kelas SUV leather frame, rival Fortuner mungkin belum mengalami pembaruan. Mitsubishi Pajero Sport tuh terakhir mendapatkan facelift sekitar akhir 2019. Sementara Isuzu MU-X juga masih model yang lama,
Kemudian Nissan Terra juga sama. Tapi melihat beberapa kabar dari luar negeri, tampaknya model-model SUV tersebut akan segera mendapat ubahan yang baru. Isuzu MU-X misalnya, bakal mengalami ubahan besar-besaran. Sementara Mitsubishi Pajero Sport, di Thailand sudah ada model barunya. Fortuner, ubahannya mungkin hanya berada di sisi kosmetik saja. Namun, kembali ke pilihan masyarakat. Fortuner mungkin memang masih jadi pilihan banyak orang karena beberapa kombinasi yang tadi saya sebutkan, mulai dari kenyamanan yang baik, performa yang baik, hingga jaringan after sales yang baik. Itu tadi ulasan mengenai Toyota Fortuner TRD Sportivo. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe jika belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!